دون الفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فذنبي زائد كيف timali. Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah. Itu tadi sebenarnya syair-syair yang sekiranya itu perlu dibaca, disunahkan dibaca pada waktu hari Jumat. Biasanya para ulama yang sudah paham itu dibaca setelah sholat Jumat, itu dibaca atau pada waktu malam Jumat. Adapun syair tersebut mengajarkan kepada kita semua yang sifatnya itu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya itu tadi, pada waktu membaca itu tadi sama dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya ini bukan ahli surga ya Allah, namun saya tidak mampu, tidak kuat, wahai Allah ya Tuhan kami, dan ada di neraka. Apalagi tadi disebutkan neraka jahim. Sehingga kalimat tersebut apabila sering dibaca pada waktu hari Jumat itu betulnya disunahkan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Biasanya itu kalau sudah sama-sama paham dibaca pada waktu habis sholat Jumat, dengan menyempat kesempatan berjabatan tangan sesama Islamnya, karena mengakui bahwasanya tentang surga itu, surga dan neraka itu memang pasti ada, namun tentang surga ini dan neraka ini adalah urusan Allah. Yang penting kita ini usahakan mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengakui bahwasanya tentang neraka kita tidak mampu, tidak kuat, wahai Allah ya Tuhan kami. Karena Allah Subhanahu wa taala ini zat yang bisa mengampuni segala dosa kita. Sampai disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha agung, zat yang maha agung tentang ampunannya. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, barang siapa yang dosanya sebesar gunung, apabila orang tersebut masih sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kehebatan-kehebatan, banyak sekali yang perlu dilakukan. Apalagi para ulama, para ustadz, para mubalek itu sering menyampaikan tentang keistimewaan baca selawat. Adapun pembacaan selawat, ya, pernah ada kisah nyata. Ada seorang ahli beribadah. Orang ahli beribadah itu pada suatu hari sempat bepergian jauh yang melewati laut. Nah, karena orang tersebut sempatnya hanya naik kapal laut, sehingga pada waktu di perjalanan kapal laut, pada waktu di pertengahan laut yang sekiranya itu jauh dari kanan, jauh dari kiri, jauh dari ujung timur, jauh dari ujung barat, sudah tidak ada harapan pertolongan lain kecuali pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang yang ahli beribadah, orang yang ahli beribadah itu karena kapal laut itu sudah mantang-manting, sudah harapan, sudah tidak ada harapan kalau selamat, orang
ribu-ribuan tersebut, akhirnya salah satu orang tersebut bisa menyebabkan Allah memberi keselamatan dengan orang yang beribu-ribu tersebut. Setelah itu orang yang ahli beribadah itu naik ke tempatnya kapten. Terus kapten tersebut diajak berwudu. Setelah berwudu diajak sholat 2 rakaat, dan setelah itu diajak membaca selawat sebanyak-banyaknya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pertengahan baca selawat tersebut, dengan kuasa Allah, Masya Allah, semua manusia pada heran. Ternyata tiba-tiba angin puting beliung yang menyambar dari kapal laut yang sudah hampir tenggelam tersebut, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan selamat, karena angin puting beliung tersebut berhenti dengan secara spontan. Itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan dan keistimewaan bacaan selawat yang pernah dilakukan oleh seorang yang ahli ibadah. Kisah tersebut adalah kisah nyata. Oleh karena itu kita harus yakin tentang bacaan selawat, karena bacaan selawat ini bukan hanya ajaran dari Rasulullah, bukan ajaran dari para nabi saja, namun melainkan adalah ajaran dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya juga memberi penghormatan, membacakan selawat kepada Nabi dan memberi penghormatan salam kepada Nabi. Adapun terusan kalimat tersebut digandingi dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berilah penghormatan salam kepada Nabi. Para kaum muslimin dan muslimat, oleh karena itu kita tidak usah ragu-ragu, tidak usah merasa sanksi tentang pembacaan salawat, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, yang malaikat tersebut diberi kemampuan untuk mencatat bacaan selawat orang seluruh dunia ini, yang selawat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bacaan selawat itu walaupun kita berada dimanapun saja, walaupun kita dengan keadaan sembunyi, ataupun kita membaca selawat dengan keadaan banyak orang, bacaan selawat itu akan dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.